Bab 441, melawan perhatian Evelyn. Julian memang sedikit lapar. Dia ingin berdiri dan mengambil mangkuk itu. Evelyn mengambilnya tepat waktu dan berkata, "Kamu terluka dan lukanya belum sembuh. Biarkan aku memberimu makan. Berikan padaku, aku akan melakukannya sendiri." Julian menyerah sedikit. Dia merasa sangat canggung memberinya makan dari seorang wanita yang sudah beberapa kali tidak dia temui. Evelyn tidak banyak bicara dan menyerahkannya kepada Julian. Meskipun Julian terluka, gerakan lengan sederhana masih baik-baik saja. Evelyn berbalik dan melihat gambar kehidupan di Gunung Huayu yang tergantung di dinding. Meskipun dia dibesarkan di keluarga Fisher, menerima bimbingan Roger sejak dia masih kecil, dan mengembangkan Seiki sejak dini, dan sekarang menjadi master seni bela diri 2 tingkat, dia belum pernah melihat peta pusaka keluarga-keluarga Fisher. Dia menatapnya sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari gambar itu. Dia berbalik dan bertanya, "Saudara Fisher, apakah Anda melihat petunjuk?" Julian menggelengkan kepalanya. Evelyn melihat gulungan kuno di pelukan Julian dan berkata, "Kakek berkata bahwa kamu dapat menunjukkan kepadaku isi kota kuno itu dan biarkan aku memahami gambaran hidup bersama di Gunung Huayu." Julian menyerahkannya. Evelyn mengambilnya. Dia juga seorang praktisi seni bela diri, dan sekilas dia tahu bahwa ini adalah diagram gerakan meridian. Ia mencoba mendapatkan peruntungannya dengan mengikuti garis meridian yang tertera pada gambar. Engah. Begitu dia menaikkan kinya, dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian wajahnya menjadi pucat, butiran-butiran keringat mengalir di dahinya, dan dia jatuh ke tanah. Dia segera duduk bersila di tanah, mengaktifkan energi sejatinya untuk menekan energi darah yang mengamuk. Julian memandangnya dan bertanya, "Ada apa?" Evelyn menarik napas panjang dan berkata, "Saya mengikuti rute pergerakan yang disebutkan di atas untuk mendapatkan keberuntungan, tetapi ini adalah aliran kebalikan dari energi sejati, yang berdampak pada meridian, menyebabkan energi darah mendidih, dan hampir menyebabkan kecelakaan serius." Julian tidak terlalu marah sekarang dan belum pernah mencobanya, tetapi dia tahu ada yang salah dengan diagram meridian ini dan tidak akan berfungsi sama sekali. Setelah beberapa saat, Evelyn merasa jauh lebih baik. Dia berdiri dan mengambil gulungan kuno itu lagi dan mulai membaca. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, 18 gambar, masing-masing gambar tidak masuk akal, dan awal dari setiap gambar adalah gerakan mundur yang menyebalkan. Ini adalah tabu dalam seni bela diri. Jika kecil, akan menyebabkan cedera serius, dan jika parah, akan menyebabkan cacat total, bahkan kematian. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Keterlaluan. Dia menatap gambar tempat tinggal Gunung Huayu di dinding. Ia langsung berkata, "Lihat, gambar tempat tinggal Gunung Huayu ini juga tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada bulan terang di langit di siang hari bolong? Menurut pemandangan lukisan ini, matahari seharusnya ada di langit." Evelyn meliriknya dan mengangguk, itu memang benar. Diagram meridian tidak masuk akal, dan diagram tempat tinggal Gunung Huayu juga tidak masuk akal. Ketika bulan muncul di siang hari, itu adalah kebalikan dari yin dan yang, tetapi itu bukan inversi. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Dalam teori yin yang, ini harus dianggap sebagai yin di dalam yang. Apakah kamu masih tahu tentang yin dan yang? Julian melirik ke arah Evelyn. Evelyn tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya baru saja membaca lebih banyak buku." Julian hampir selesai makan. Evelyn mengambil mangkuk di tangannya dan meletakkannya di tanah. Kemudian dia melihat ke arah Julian dan bertanya, "Saudara Fisher, Anda telah melihatnya selama beberapa waktu. Apakah menurut Anda ada sesuatu yang tidak biasa pada gambar tempat tinggal Gunung Huayu ini? Apa hubungannya dengan diagram meridian?" Julian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak melihatnya. Evelyn keluar dan membuka gulungan kuno itu lagi, membaringkannya rata di tanah, menatap tajam ke 18 orang kecil yang digambarkan pada gulungan kuno itu, melihat meridian di atasnya, dan kemudian melihat gambar kehidupan di Gunung Huayu. Terkadang dia berpikir, terkadang memperhatikan, terkadang mengerutkan kening. Julian sudah lama menghafal diagram 18 meridian. Dia tidak melihatnya. Dia hanya duduk di kursi rodanya dan menatap diagram Gunung Huayu. Dia tidak melewatkan satu detail pun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihatnya. Selain tidak masuk akal, dia tidak mendapatkan apa-apa. Evelyn tidak melihat apapun. Dia duduk di rumput di tanah dengan frustrasi, cemberut dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Siapa bilang benda yang digali dari makam kuno Raja Lanling dapat membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu?" Setelah Julian belajar sebentar, dia berhenti belajar. Dia melihat ke arah Evelyn yang duduk di tanah dan menarik perhatian Evelyn. "Kamu, untuk apa kamu melihatku?" Evelyn merasakan tatapan Julian, mau tidak mau melihatnya, dan sedikit mengernyit. "Saya ingin meminta Anda membantu saya." "Hah?" Evelyn memandang Julian, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Julian berkata, "Seni bela diri saya sekarang dinonaktifkan, tetapi saya memiliki cara untuk memulihkan energi saya yang sebenarnya. Saya hanya membutuhkan bantuan Anda." "Saya?"
Evelyn tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya berada di 2 alam, dan Tommy yang melumpuhkan seni bela diri Anda setidaknya berada di atas 5 alam. Jika dia mengambil tindakan untuk melumpuhkanmu, bahkan kakek pun tidak bisa membiarkannya. Bagaimana saya bisa melakukannya jika Anda memulihkan seni bela diri Anda? Aku punya cara, aku hanya butuh bantuanmu. Energi sejati Julian dikembangkan setelah membaca volume kedua Sutra Medis. Tes medisnya sangat ajaib, tetapi terutama menjelaskan fungsi dari 81 jarum. Dengan menggunakan 81 jarum, dia dapat memulihkan energi aslinya. Yang diperlukan hanyalah seorang ahli akupuntur. Katakanlah, jika aku bisa membantumu, aku akan melakukannya. 81 jahitan menempel di langit, membentuk kawat besi yang melingkari lengan Julian. Dia menggerakkan lengannya, dan kawat baja yang dibentuk oleh 81 jahitan langsung terlepas, jatuh dari lengan bajunya, dan muncul di tangannya. Evelyn tercengang dan bertanya, apa ini? Jangan khawatir. Julian tidak menjelaskan banyak hal, tetapi berkata, sebelum Anda mengambil tindakan, Anda harus memastikan bahwa apa yang terjadi di sini tidak boleh disebarkan ke pihak luar. 81 jarum yang menentang langit terlalu ajaib. Setelah menyebar, dia mungkin terbunuh. Ya, aku berjanji, itu tidak akan pernah menyebar. Julian mencubit bagian atas kawat baja dan memberikan sedikit kekuatan. Kawat baja itu langsung hancur dan berubah menjadi jarum. Melihat pemandangan ini, mata Evelyn membelalak dan dia bertanya dengan heran, apa ini? Julian tersenyum tipis, memegang jarum perak dan memegang ujung jarum. Jarum perak lainnya langsung tertarik dan langsung digabungkan menjadi kawat baja. Dia mulai melepas pakaiannya, namun sangat sulit. Butuh banyak usaha untuk melepas mantelnya, namun agak sulit untuk melepas pakaian di bawahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Evelyn melihat Julian melepas pakaiannya, dengan rona merah di wajah cantiknya, namun dia tersenyum bercanda, mungkinkah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Julian memutar matanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak tertarik padamu, dan kamu adalah sepupuku, aku tidak begitu memberontak, aku hanya ingin kamu memberiku akupuntur, datang dan bantu aku, buka pakaian untuk saya. Oh. Evelyn berkata berjalan mendekat dan membantu Julian melepas pakaiannya. Dan celana. Ah, buka celanamu juga? Jangan khawatir, aku memakai celana pendek. Baiklah. Evelyn tidak banyak bicara dan membantu Julian melepas celananya. Segera, Julian bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana dalam. Dia menyerahkan 81 jarum yang menantang surga kepada Evelyn dan memerintahkan, selanjutnya, Anda dapat menyuntikkan jarum tersebut kemanapun saya meminta Anda. Oke. Evelyn mengangguk dan melihat segenggam besar jarum di tangannya, juga sangat penasaran, apa ini? Ambil jarum, aktifkan energi sebenarnya, dan tuangkan energi sebenarnya ke dalam jarum. Evelyn melakukan apa yang diperintahkan. Pegang jarum, aktifkan ki, dan tuangkan ki ke dalam jarum. Saat ini, jarum biasa menjadi terang dan bersinar merah. Dan Evelyn juga merasakan kekuatan yang kuat datang dari jarum di tangannya. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari ki-nya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Titik Tianling. Setelah terkejut, Evelyn menarik napas dalam-dalam, mendatangi Julian, dan memasukkan jarum bercahaya di tangannya ke dalam titil Tianling Julian. Begitu jarumnya turun, Julian merasakan aliran udara menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan titik Tianling, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bab 442, Retak. Tubuh Julian terasa seperti tersengat listrik. Namun, tidak ada rasa sakit seperti sengatan listrik, melainkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuh saya. Lain kali, kuil. Evelyn menarik napas dalam-dalam. Saat dia mengambil jarum pertama, dia mengaktifkan Zeki dan menuangkannya ke dalam jarum. Setelah beberapa saat, Zeki di tubuhnya habis. Dia mengambil jarum kedua dan mulai memberikannya. Suntikan ini menghabiskan sebagian vitalitasnya. Jarum ini sangat aneh, sepertinya mampu menyerap energi menyebalkannya secara otomatis. Tembakan ketiga, pelipis kanan. Evelyn terus mengikuti instruksinya. Setelah 11 suntikan, Zeki-nya benar-benar terkuras, dan dengan sedikit pucat di wajahnya, dia berkata, tidak mungkin lagi, Zeki telah terkuras terlalu parah, dan saya tidak dapat lagi mengaktifkan Zeki. Julian mengangguk. Dia tahu bahwa menggunakan 81 jarum penentang langit akan menyebabkan penipisan energi yang membuat marah, dan semakin banyak jarum yang digunakan, semakin serius pula penipisan energi yang membuat marah. Jarumnya bisa dilepas. Evelyn dengan cepat mencabut jarumnya. Setelah mencabut beberapa jarum di tubuh Julian, dia duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan energi yang dikonsumsi. Dan Julian juga merasa jauh lebih baik. Namun, memulihkan ki tidaklah mudah. Mengingat tingkat Evelyn, jumlah akupuntur yang diberikan setiap kali terbatas, dan dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk kembali ke puncaknya. Jika Roger datang untuk melakukan akupuntur, mungkin Julian bisa pulih dalam sekali jalan.
Hanya saja dia tidak terlalu mempercayai Roger dan tidak ingin Roger mengetahui rahasianya. Adapun Evelyn. Dia berasal dari keluarga Fisher dan sangat dekat dengan Roger. Dia tidak begitu mempercayainya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mencari ahli akupuntur kedua. Sekarang dia hampir tidak bisa bergerak, dia berpakaian sendiri. Dia menyingkirkan 81 jarum yang luar biasa itu. Evelyn, yang sedang memulihkan energinya, tampak terkejut saat melihat Julian bisa berjalan. Kamu boleh pergi. Julian tersenyum tipis dan berkata, terima kasih. Dia bertanya dengan heran, apakah ini ajaib? Dia tahu betul apa yang terjadi dengan tubuh Julian. Energi sebenarnya tersebar dan berdampak pada meridian. Kakeknya secara paksa menggunakan energi sebenarnya untuk menyambung kembali meridian hari itu. Selain itu, Julian tidak mungkin mendapatkan kembali kekuatannya. Dia tidak menyangka Julian akan bisa pergi dalam waktu singkat. Julian tersenyum tipis, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Energi sejatinya tersebar, tetapi tidak hilang. Itu hanya tersembunyi di meridian tubuhnya. Dia menggunakan 81 jarum untuk meridian dan secara paksa mengumpulkan energi sejati. Julian berjalan menuju gambar kediaman Gunung Huayu, menurunkannya, menyebarkannya di tanah, mengambil gulungan kuno, dan menyatukannya. Dia duduk bersila di tanah, melihat gulungan kuno dan Gunung Huayu yang berdiam di depannya, menatapnya dengan saksama. Saat Evelyn memulihkan energinya yang terkuras, dia juga melihat gambar tempat tinggal Gunung Huayu dan diagram meridian pada gulungan kuno. Julian menutup matanya. Diagram tempat tinggal Gunung Huayu dan diagram meridian terus muncul kembali di benak saya, dan saya bergumam pelan, apa hubungan keduanya? Apa yang tersembunyi di diagram tempat tinggal Gunung Huayu? Evelyn melihatnya sebentar, tetapi tidak dapat memahaminya. Dia berhenti melihat dan mengatur napasnya dengan serius. Julian melanjutkan penelitiannya. Melihat gambar Huayu Mountain, saya melihatnya dengan cermat dan tidak melewatkan detail apapun. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Tapi Julian tidak mendapatkan apa-apa. Setelah Evelyn memulihkan sebagian energinya, dia pergi, keluar makan, dan membawakan makanan untuk Julian. Segera dia kembali dengan membawa makanan. Saudara Fisher, waktunya makan. Julian tidak belajar lagi dan mulai makan. Saat makan, Evelyn juga bertanya kepada Julian apakah dia telah meneliti sesuatu, tetapi Julian menggelengkan kepalanya. Evelyn tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Setelah Julian selesai makan, dia mengambil mangkuk dan sumpit lalu pergi. Keluarga Fisher, halaman belakang. Evelyn keluar dari ruang rahasia dengan mangkuk dan sumpit di tangannya. Melihat Roger duduk di pavilion tidak jauh dari sana, dia berjalan mendekat dan memanggil, kakek. Roger mengangguk sedikit, menyetujui Evelyn, dan bertanya, apa yang terjadi dengan Julian? Evelyn sedikit ragu-ragu, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Diagram tempat tinggal Gunung Huayu sangat ajaib, dan diagram meridian bahkan lebih aneh lagi. Energi sebenarnya menjadi mundur, dan setelah energi digunakan, energi darah akan mendidih. Belum ada yang dipelajari. Roger memerintahkan, awasi Julian setiap saat. Jika dia menyadari sesuatu, segera beritahu saya. Ya, Evelyn tahu. Pada saat ini, Evelyn juga mengetahui bahwa Roger memintanya pergi ke ruang rahasia, bukan karena dia benar-benar ingin dia mengerti, tetapi karena dia sedang menatap Julian. Dia mengambil barang-barangnya dan pergi. Roger tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Setelah Evelyn mengembalikan barang-barangnya ke dapur, dia kembali ke penjara bawah tanah lagi. Setelah kembali ke ruang bawah tanah, dia melihat Julian melakukan beberapa gerakan aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Fisher, apa yang kamu lakukan? Julian meletakkan satu kaki di tanah dan satu kaki menggantung di udara, dengan tangan di belakang punggung dan kepala dimiringkan. Cederanya belum sembuh total, dan agak sulit untuk melakukan gerakan sulit tersebut. Dia berhenti, duduk di tanah untuk beristirahat, dan berkata dengan terengah-engah, saya akan mencobanya dan mempelajari gerakan penjahat di gulungan kuno untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan inspirasi. Evelyn bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ngomong-ngomong, apakah energimu yang sebenarnya sudah pulih? Evelyn mengangguk, saya belum pulih sepenuhnya, tapi saya sudah agak pulih. Ayo, terus gunakan formasi itu padaku. Oke. Evelyn juga tidak menolak. Kali ini Julian hanya melepas mantelnya dan meminta Evelyn untuk melakukan akupuntur di punggungnya. Namun, kali ini Evelyn hanya menerapkan 4 akupuntur, dan seluruh energinya terkuras. Oke, tarik keluar. Evelyn melakukan apa yang diperintahkan. Julian meregangkan otot dan tulangnya. Dia merasa lebih energik dan tubuhnya mendapatkan kembali kekuatan dan tidak lagi lemah. Jika ini terus berlanjut, dibutuhkan setidaknya setengah bulan agar kekuatannya kembali ke puncaknya. Ngomong-ngomong, saat kamu keluar, beritahu Roger bahwa aku berencana untuk tinggal di ruang rahasia bawah tanah ini selama beberapa hari lagi sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku. Oke.
Kamu tidak memberitahu Roger tentang aku, kan? Evelyn melirik Julian, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berjanji, saya tidak akan mengatakan apapun jika saya tidak mengetahuinya, jadi jangan khawatir. Itu bagus. Tidak apa-apa sekarang. Mari kita pelajari peta tempat tinggal Gunung Huayu dan beritahu kami pendapatmu. Mendengar ini, Evelyn juga melihat gulungan kuno dan gambar Gunung Huayu di tanah, dan berpikir. Menurutku jika kita ingin mengungkap rahasia gambar tersebut, kita harus mulai dengan pemandangan di dalam gambar. Fokusnya adalah bulan yang cerah, dan bunga putih di rumah di bawah bulan yang cerah. Julian mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tapi sekarang selain mengetahui bahwa bulan terang tidak boleh muncul di siang hari, saya belum menemukan sesuatu yang aneh. Kalau begitu, mari kita bicara tentang bunga. Evelyn menunjuk ke bunga di rumah dan berkata, bunga ini juga sangat tidak masuk akal. Tidak memiliki cabang dan daun, hanya sekuntum bunga. Tampaknya muncul begitu saja. Julian bertanya, apa maksudnya ini, apa yang ingin Anda jelaskan? Evelyn menggelengkan kepalanya, entahlah, ini luar biasa. Di zaman modern, bunga memiliki banyak arti. Setiap bunga memiliki kata, tetapi bunga pada dasarnya diberikan di antara sepasang kekasih untuk melambangkan cinta. Tapi ribuan tahun yang lalu, ini seharusnya tidak menjadi populer. Dia bergumam, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dalam lukisan itu siang hari, tapi ada bulan yang cerah. Apakah ini melambangkan yin dan yang? Laki-laki adalah yang dan perempuan adalah yin. Sekarang setelah bunga muncul, apakah itu melambangkan cinta? Apakah perlu laki-laki dan perempuan untuk menguraikan gambar ini? Mendengar ini, Julian juga merasakan gerakan di hatinya. Dia dengan cepat menatap gulungan kuno itu dan melihat diagram 18 meridian. Ia merasa 18 gambar ini harus dipisahkan. 9 posisi pertama dilakukan oleh satu orang, dan 9 posisi terakhir dilakukan oleh satu orang. Dalam pikirannya, yang pertama dan yang ke-10 terhubung, dan dia menemukan bahwa gerakan kedua penjahat itu dapat digabungkan. Kedua diagram meridian juga dapat terhubung dengan sempurna. Saya mengerti. Julian tiba-tiba menyadari. Bab 443, Krisis Keluarga Fisher. Apa yang kamu mengerti? Evelyn memandang Julian dengan heran. Julian menunjuk penjahat pertama, lalu menunjuk penjahat ke-10, dan berkata, lihat. Evelyn tidak bisa tidak melihat gulungan kuno itu. Melihat ini, ada kegembiraan di wajahnya, apakah perlu dua orang untuk berlatih? Julian mengangguk, ya, seharusnya begitu. Cobalah. Oke. Evelyn mengangguk, dengan harapan di wajahnya yang cantik dan menawan. Sosok kecil pertama sedang duduk bersila dengan tangan di atas kepala. Dia segera melakukannya. Penjahat ke-10 menundukkan kepala dan tangan di tanah. Jumlahnya menjadi satu orang di bawah dan satu orang di atas. Evelyn melompat dan terbang setinggi 2 meter, lalu meletakkan tangannya di telapak tangan Julian yang terangkat. Pergerakan penjahat pertama dan pergerakan penjahat ke-10 berpadu sempurna. Ketika dua orang digabungkan, diagram meridian juga dapat digabungkan. Untuk satu penjahat, diagram meridiannya cacat dan tidak masuk akal. Jika Anda menggunakan satu diagram untuk melakukan latihan, ki Anda tidak akan berfungsi. Namun, jika kedua diagram tersebut digabungkan, keduanya dapat membentuk satu kesatuan. Evelyn langsung mengaktifkan energinya dan mulai berlatih sesuai jalur latihan. Energi sebenarnya mengikuti lengan, tenggelam ke telapak tangan, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Julian. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari telapak tangannya, dan Julian terkejut sampai muntah darah. Tubuh itu jatuh ke tanah. Evelyn berbalik, berdiri dengan mantap di tanah, membantu Julian berdiri di tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana, apakah kamu baik-baik saja? Julian mengguncang lengannya yang mati rasa karena keterkejutannya dan berkata, sepertinya berhasil, tetapi ini tidak berhasil sama sekali. Energi sejati Anda akan meresap ke dalam tubuh saya dengan telapak tangan Anda, dan tubuh saya akan menahan energi sejati ini, dan Anda tidak dapat mengontrol aliran ki di tubuh saya, dan saya tidak dapat mengontrol ki Anda. Evelyn juga mulai berpikir. Memang. Apakah kamu salah memahaminya? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga tidak tahu. Dia menatap gambar kediaman Gunung Huayu dan berkata, gambar kediaman Gunung Huayu kelihatannya sangat sederhana, tapi misterius. Jika bisa dipecahkan dengan mudah, pasti sudah lama retak. Saya pikir ada hal lain yang tersembunyi di dalam gambarnya, kami tidak menemukannya. Evelyn bertanya, maksud Anda pemahaman kami benar, tetapi kami melewatkan sesuatu. Julian mengangguk, ya. Lalu apa ini? Evelyn menatap gambar Gunung Huayu. Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkan hal itu untuk saat ini. Apa yang dilambangkan oleh gunung, dan apa arti rumah itu? Evelyn melihat gambar Gunung Huayu dan berpikir. Namun, dia tidak dapat memahaminya sekeras apapun dia berusaha. Ruang bawah tanah menjadi sunyi. Seorang pria dan seorang wanita berkumpul di sekitar diagram kediaman Gunung Huayu dan 18 diagram meridian dan melihatnya dengan cermat. Malam berlalu dengan tenang. Malam ini,
Evelyn berada di ruang rahasia bawah tanah. Dia bersama Julian, dengan cermat mempelajari gambaran kehidupan di Gunung Huayu. Namun pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Akhirnya mereka mencoba lagi berlatih sesuai diagram meridian. Namun setiap kali energi aslinya memasuki tubuh Julian, Julian akan terkejut dan terluka. Setelah mencoba beberapa kali, mereka harus menyerah. Menurut spekulasi Evelyn, mungkin karena Julian tidak memiliki energi yang sebenarnya dan tidak dapat berlatih lagi. Dan hanya itu yang bisa dilakukan Julian. Pagi harinya, Evelyn pergi. Julian, sebaliknya, terus tinggal di ruang rahasia bawah tanah. Tubuhnya sudah agak pulih, dan dia juga dapat berlatih meditasi, yang dapat menambah pemulihan fisiknya. Evelyn mengambil mangkuk dan sumpit dan keluar dari ruang rahasia bawah tanah lagi. Begitu dia keluar, dia melihat Roger duduk tidak jauh lagi. Kakek, dia berjalan mendekat dan memanggil. Ya, Roger mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana kabarmu? Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada kemajuan. Gambar tempat tinggal Gunung Huayu terlalu misterius. Julian masih belum dapat menguraikan rahasia gambar tempat tinggal Gunung Huayu, dia juga tidak dapat memahami apapun darinya. Roger menghela nafas. Evelyn bertanya, kakek, ada apa? Roger menghela nafas, keluarga Dunn sudah mulai mengambil tindakan. Mereka telah bersatu dengan dua keluarga lainnya untuk menekan keluarga Fisher kami dan meminta keluarga Fisher kami untuk menyerahkan pembunuh Julian, dan ada ekspresi serius di wajah lamanya. Kakek, dan apa? Roger dengan sungguh-sungguh berkata, berita datang dari keluarga Dunn bahwa gambar bulan bambu yang dijaga oleh keluarga Dunn telah dicuri. Mereka bersikeras bahwa keluarga Fisher lah yang melakukannya dan memaksa keluarga Fisher saya untuk menyerahkan gambar bulan bambu. Apa? Evelyn berseru, kediaman bunga bulan bambu telah dicuri. Benarkah? Roger berdiri dan berkata, siapa yang tahu apakah berita dari keluarga Dunn itu benar atau salah? Dia bangkit dan berjalan menuju halaman depan. Evelyn mengikuti dari belakang. Ngomong-ngomong, Julian berkata dia ingin tinggal di ruang rahasia bawah tanah selama beberapa hari lagi, setidaknya setengah bulan. Saya khawatir kita tidak punya waktu. Roger berhenti sejenak dan berkata, 3 klan lainnya akan berkumpul di keluarga Fisher dalam 10 hari untuk memaksa keluarga Fisher menyerahkan Julian, si pembunuh. Peta tempat tinggal Gunung Zuyu. Julian harus pergi secepat mungkin, jika tidak, Anda akan dikutuk. Tetapi, Evelyn sedikit ragu-ragu. Roger meliriknya dan bertanya, tapi apa? Evelyn berkata, kakek, jika kamu melepaskannya sekarang, bukankah kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan Julian? Dia anggota keluarga Fisher, dan 3 klan lainnya tidak berani bertindak gegabah. Jika dia pergi keluarga Fisher, dengan kondisi fisiknya saat ini, bukan? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah Julian benar-benar ingin melawan 3 klan lainnya? Meskipun keluarga Fisher adalah kepala dari 4 klan besar, jika mereka benar-benar berselisih, 3 klan lainnya mungkin tidak akan memberi wajah keluarga Fisher. Evelyn membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Roger memandang Evelyn dan bertanya, Evelyn, kamu selalu sangat rasional dan menganalisis masalah dengan sangat teliti. Apa yang terjadi kali ini? Evelyn segera berlutut di tanah dan buru-buru menjelaskan, kakek, Evelyn hanya merasa bahwa Julian telah mengembangkan energi sejatinya dan memasuki alam tanpa bimbingan siapapun. Dikatakan juga bahwa dia memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, dan Dimitri itu adalah mustahil untuk mengajarinya keterampilan medis sejak dia masih kecil. Dia pasti memiliki petualangan dan rahasia dalam dirinya. Oke, bangun. Roger sedikit menyerah. Evelyn berdiri. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Roger. Bisa dikatakan, hanya 10 hari kemudian ketiga suku akan berkumpul. Bagaimana kami bisa menjelaskannya? Julian punya rahasia, kenapa Roger tidak mengetahuinya? Dia juga pernah mendengar tentang keterampilan medis Julian, yang berbeda dari keterampilan medis warisan keluarga Fisher. Itu jelas tidak diajarkan oleh Dimitri. Dan karena Julian mampu mengolah energi sejatinya dan memasuki dunia nyata setelah diracuni, pasti ada rahasia lain dalam dirinya. Evelyn berkata, ini jelas seseorang yang menabur perselisihan. Orang ini telah melakukan banyak hal secara diam-diam. Dia hanya ingin mengasingkan 4 keluarga besar dan menyebabkan perang saudara di antara 4 keluarga besar. Pada akhirnya, dia akan menuai. Saya pikir 3 keluarga lainnya juga akan memahami hal ini. Alasan mengapa keluarga Howard dan keluarga Stuart menyetujui penyatuan keluarga Dunn mungkin karena mereka mengetahui bahwa keluarga Fisher telah memperoleh barang-barang dari makam kuno Raja Lanling, dan mereka punya pemikiran lain. Roger berpikir, lalu mengangguk sedikit, ya, itu masuk akal. Evelyn melanjutkan, bagaimanapun, kita tidak dapat memecahkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk meminta 3 suku lainnya untuk mengeluarkan peta tersebut dan menyusun 4 peta? Ini tidak hanya akan menghilangkan kesalahpahaman, tapi manfaatkan juga kesempatan ini untuk bertemu satu sama lain. Lihatlah foto ketiga suku lainnya. Ada baiknya untuk berhati-hati, tapi sekarang keluarga Dunn mengklaim bahwa peta itu telah dicuri, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kembali.
Bab 444, Peluang Bertahan Hidup. Keluarga Fisher sedang menghadapi krisis, dan Evelyn juga mendengar implikasi dari kata-kata Roger dan berencana untuk menyerah pada Julian. Evelyn punya ide. Dia meminta Roger untuk mengeluarkan diagram tempat tinggal Gunung Huayu dan diagram Meridian untuk dilihat oleh 3 suku lainnya. Pada saat yang sama, 3 suku lainnya diminta mengambil gambar garnisun dan mengumpulkan 4 gambar. Ini tidak hanya akan menghilangkan kecurigaan 3 suku lainnya terhadap keluarga Fisher, tetapi yang lebih penting, dia juga bisa melihat 3 gambar lainnya. Dengan cara ini, kita mungkin bisa memecahkan rahasia 4 gambar. Roger menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang pencurian foto keluarga Dunn. Bahkan 2 suku lainnya tidak bisa mengeluarkannya. Mereka telah menjaganya selama ribuan tahun. Jika mereka bisa mengeluarkannya, mereka pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Orang-orang itu egois, tidak terkecuali Roger. Dia tidak ingin orang luar melihat diagram Meridian lagi. Pergi dan beritahu Julian bahwa kamu harus pergi dalam 2 hari. Setelah Roger selesai berbicara, dia pergi. Evelyn sedikit mengernyit, berbalik dan melirik bebatuan di belakangnya, lalu segera pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Julian bermeditasi di ruang rahasia bawah tanah. Segera, Evelyn kembali. Dia memegang makanan yang sudah disiapkan di tangannya. Saudara Fisher, waktunya makan. Julian berhenti. Evelyn membuka makanannya. Julian mengambil mangkuk itu dan mulai makan. Ngomong-ngomong, ada beberapa situasi di luar. Hah? Julian memandangnya dengan ragu. Evelyn menceritakan apa yang terjadi di luar. Julian tampak serius dan berkata, jadi, keluarga Fisher akan menyerah padaku. Evelyn berkata, kakek tidak ada hubungannya. 3 klan lainnya telah bersatu, yang tidak dapat ditolak oleh keluarga Fisher. Saya juga memberikan ide, tetapi kakek tidak menerimanya. Mungkin dia tidak ingin keempat kelompok itu berkumpul bersama-sama, atau mungkin dia tidak ingin orang luar melihat keempat kelompok itu. Keluarga Dunn berkumpul, dan menurut dugaanku, 4 klan besar pasti akan berselisih atas 4 gambar, atau bahkan mengambil tindakan. Julian tampak serius. Dia tahu betapa kuatnya 4 klan besar itu. Jika saya tidak membicarakan hal lain, saya hanya akan berbicara tentang keluarga Dunn. Dia tidak bisa mengalahkan pelayan keluarga Dunn manapun. Jika keluarga Dunn benar-benar bertekad untuk membunuhnya, maka dia benar-benar hancur. Saudari Evelyn, kamu pintar seperti es dan salju. Sekarang saya berada di jalan buntu. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk bertahan hidup di antara beberapa keluarga besar dan semua kekuatan? Evelyn juga mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, keluarga Dunn menjadi curiga terhadap keluarga Fisher karena keluarga Fisher memperoleh barang-barang yang digali dari makam kuno Raja Lanling. Keluarga Dunn menduga bahwa keluarga Fisher telah membuka rahasia kediaman Gunung Huayu peta dan ingin mendapatkan hal lain. Gambar ketiga suku telah dibuat. Keluarga Dunn bersatu dengan 2 keluarga lainnya untuk melindungi diri mereka sendiri. 2 klan lainnya mungkin juga menebak bahwa keluarga Fisher telah membuka rahasia gambar dan memiliki pemikiran lain. Sekarang saudara Fisher hanya memiliki satu cara untuk melindungi dirinya sendiri. Julian memandangnya, menunggu jawabannya. Evelyn mengucapkan kata demi kata, itulah rahasia sebenarnya untuk memecahkan peta kediaman Gunung Huayu. Selama Anda menjaga rahasia ini, 3 klan lainnya, dan bahkan keluarga Fisher, tidak akan membunuh Anda, dan bahkan akan menyanjung Anda. Julian memiliki ekspresi pahit di wajahnya, retak. Itu tidak mudah. Roger adalah seorang master, dan dia belum memecahkannya setelah memahaminya begitu lama. Bagaimana saya bisa melakukannya? Evelyn merentangkan tangannya dan berkata, ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan. Selain cara ini, saya tidak dapat memikirkan cara lain bagi Anda untuk melindungi diri sendiri. Orang-orang dari 3 suku lainnya pasti mengawasi Anda semua waktu. Keluarga Fisher, begitu kamu pergi, kamu pasti akan berada dalam bahaya. 2 hari, 2 hari lagi. Julian menghela nafas dalam-dalam. Dalam 2 hari tersisa, apalagi memecahkannya, dia bahkan tidak akan bisa memulihkan kekuatannya sendiri. Ada cara lain. Evelyn tiba-tiba mendapat ide. Hah? Julian memandangnya. Evelyn berkata, curi gambar tempat tinggal Gunung Huayu dan gulungan kuno dan tinggalkan keluarga Fisher dengan tenang. Jika gambar tersebut jatuh ke tangan keluarga lain, Anda dapat menggunakan gambar tempat tinggal Gunung Huayu dan gulungan kuno untuk menyelamatkan hidup Anda. Julian tersenyum pahit, jika ini dicuri, keluarga Fisher juga akan membunuhku. Evelyn berkata, dengan cara ini, kamu hanya bisa menanggung balas dendam keluarga Fisher. Jika tidak, kamu akan diburu oleh 3 klan lainnya. Dan kamu juga merupakan keturunan keluarga Fisher. Sebelum kakek memulihkan petanya, kamu tidak seharusnya itu akan membunuhmu. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu terserah kamu. Julian menggelengkan kepalanya. Jalur ini tidak berfungsi. Kuncinya adalah dia terlalu lemah, atau dia terlibat dalam perselisihan ini.
Jika dia tidak mengambil tindakan untuk membunuh Kaisar, maka dia mungkin bisa menghindarinya. Julian membenamkan kepalanya saat makan dan tidak berbicara lagi. Segera dia selesai makan. Evelyn berdiri dengan mangkuk, sumpit, dan sisa makanan, dan berkata, tinggal 2 hari lagi, kamu harus memikirkannya baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Julian duduk bersila di tanah. Ia merasa cara kedua Evelyn tidak akan berhasil, sedangkan cara pertama akan berhasil, tetapi akan terlalu sulit. Dalam 2 hari tersisa, akan terlalu sulit baginya untuk menguraikan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Namun, kepalsuan bisa saja menjadi kenyataan. Julian memikirkannya. Jika Anda dapat memperoleh kembali kekuatan Anda dalam 2 hari, Anda dapat mempublikasikan bahwa Anda telah memecahkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, dan kemudian memulihkan kekuatan Anda, sehingga suku lain juga akan iri. Mungkin dia akan ditangkap dan diinterogasi. Namun, selama dia tidak mengatakan apapun, dia bisa bertahan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki nilai di mata beberapa klan dan akan mati begitu dia meninggalkan keluarga Fisher. Saya tidak punya harapan untuk tinggal di Gunung Huayu. Kuncinya adalah mengandalkan kitab suci medis dan 81 jarum yang melawan langit. Julian bergumam pelan. Hanya ada satu cara untuk memulihkan kekuatannya dalam 2 hari, yaitu dengan menggunakan 81 jarum. Dia duduk bersila di tanah dan mengaktifkan metode pelatihan mental yang tercatat dalam kitab suci medis, mencoba mengumpulkan energi sebenarnya secara paksa. Engah. Latihan paksa menyebabkan rasa sakit yang parah pada meridian tubuh. Seolah-olah jantungnya telah ditusuk oleh 10.000 pedang, jantung dan ususnya hancur. Dia jatuh ke tanah kesakitan dan berguling-guling di tanah. Meridiannya diperbarui secara paksa oleh Roger menggunakan energinya yang kuat. Bukan pemulihan total. Evelyn juga memberinya akupuntur 2 kali, tetapi itu tidak sepenuhnya mengaktifkan energi sejati yang tersebar. Sekarang dia secara paksa mengumpulkan energi sejati yang tersisa. Energi sejati mengalir di meridian, dan meridian tidak dapat menahan energi sejati yang sombong, patah tulang. Luka-lukanya langsung memburuk. Dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Dia bangkit dengan susah payah dan duduk di tanah. Dia menatap diagram meridian di depannya tanpa daya. Apakah ada rahasia pada diagram meridian ini? Apakah Anda benar-benar membutuhkan 2 orang untuk mempraktikannya, atau hanya membutuhkan 1 orang? Dan apa yang tersembunyi di diagram kediaman Gunung Huayu? Julian menatap diagram meridian. Lihatlah gambar pertama. Beberapa meridiannya telah terputus, dan sekarang dia tidak terlalu peduli. Dia sekali lagi secara paksa mengumpulkan energi dan mengumpulkan sedikit energi sejati. Dia mengikuti diagram meridian pertama untuk menemukan keberuntungan. Jejak energi sejati mengalir ke seluruh tubuh, dan kemanapun ia melewatinya, meridian yang rapuh hancur, dan darah bahkan meluap dari permukaan tubuhnya. Ah! Julian menjerit menyakitkan. Namun, dia mengandalkan ketekunannya sendiri untuk menyelesaikan diagram meridian pertama dengan paksa. Setelah operasi, banyak meridian di tubuhnya terputus sepenuhnya. Apakah mungkin mengolah peta meridian hanya dengan mempertaruhkan nyawa seseorang dan kemudian menghidupkan kembali nyawanya, dengan melakukan latihan secara paksa, menyebabkan meridian terputus, dan kelima organ dalam rusak? Pada saat ini, ide gila dan berani muncul di benak Julian. Bab 445, mungkin sudah terpecahkan. Ide gila dan berani baru saja terlintas di benak Julian. Pergerakan energi yang dipaksakan menyebabkan energi sejati mengalir mundur, menyebabkan darah dan energi mengalir mundur, hati dan usus terputus, dan tubuh mengalami kerusakan parah. Dia terbaring di tanah, darah mengalir keluar. Darah meluap, mengalir di gulungan kuno dan di peta kediaman Gunung Huayu. Namun, saat ini, gambaran kehidupan di Gunung Huayu berubah secara tidak normal. Julian belum sepenuhnya sadar. Dalam keadaan linglung, ia melihat bulan cerah menghilang di gambar kediaman Gunung Huayu, bunga-bunga putih layu, dan terik matahari diam-diam muncul di langit. Sepertinya ada sesuatu yang muncul. Ini. Hati Julian terkejut. Dengan mata terbelalak, dia menatap gambar kediaman Gunung Huayu dan beberapa kata yang muncul di gunung itu. Karakternya adalah karakter kuno, ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi Julian telah mempelajarinya. Dia dengan paksa menuliskannya. Ini sangat esoteris dan sulit untuk dipahami. Setelah menuliskannya, dia pingsan. Noda darah pada gambar kediaman Gunung Huayu menghilang, dan gambar tersebut dipulihkan kembali. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Evelyn datang. Begitu dia memasuki ruang rahasia bawah tanah, dia melihat Julian terbaring di tanah, dan sejumlah besar darah tumpah, menodai gulungan kuno itu menjadi merah, tetapi tidak ada darah di gambar kediaman Gunung Huayu. Dia segera berjalan mendekat, berjongkok, dan dengan lembut mendorong Julian, saudara Fisher. Tapi Julian tidak menanggapi.
Dia segera memeriksa luka Julian, memperhatikan kondisi fisiknya, wajah cantiknya sedikit berubah, dengan cepat mengangkat Julian di tanah, dan bergegas keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Kakek, kakek. Setelah bergegas keluar dari ruang rahasia bawah tanah, dia berteriak keras. SWSG. Sebuah bayangan muncul, dan Roger muncul. Melihat Julian yang berlumuran darah, dia bertanya, ada apa? Evelyn buru-buru berkata, saya juga tidak tahu. Ketika saya pergi ke ruang rahasia, saya melihatnya terbaring di tanah, berlumuran darah. Saya memeriksa tubuhnya. Hati dan ususnya rusak, dan napasnya sangat buruk. Lemah. Bawa dia ke kamar. Ya. Evelyn memeluk Julian dan kembali ke kamar. Di dalam ruangan, Roger memeriksa luka Julian dan tidak bisa menahan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang dilakukan anak ini? Bagaimana dia bisa terluka begitu parah? Kakek, apakah masih ada harapan? Evelyn berkata dengan wajah khawatir. Cobalah. Roger pergi tidur dan duduk bersila. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dada Julian, dan menariknya ke atas. Julian tersedot oleh kekuatan yang kuat dan langsung duduk bersila di tempat tidur. Roger mengangkat tangannya dan meletakkan energi keberuntungannya di punggung Julian, energi yang kuat memasuki tubuhnya di sepanjang punggung dan memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Setelah beberapa saat, Roger berkeringat deras. Dia berhenti. Julian jatuh di tempat tidur. Di sampingnya, Evelyn tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakek, apa kabar? Roger menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, cederanya terlalu serius dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kondisi fisiknya tidak dapat bertahan 3 hari dan dia akan mati dalam 3 hari. Ah! Wajah cantik Evelyn sedikit berubah dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Roger berkata, dia pasti berlatih secara paksa sesuai dengan rute latihan di peta meridian. Energi sebenarnya mundur dan darah mengalir mundur, menyebabkan hati dan usus terputus. Dia berkata dengan kebingungan di wajahnya. Hanya saja energi aslinya sudah lama tersebar. Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan energi aslinya? Dia melirik Evelyn. Evelyn menggelengkan kepalanya tepat waktu dan berkata, saya juga tidak tahu. Anak ini. Roger menghela nafas sedikit, masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup, tapi dia bersikeras mencari kematian. Saat ini, Julian bangun. Dia mendengar kata-kata Roger dan berkata dengan lemah, sungguh, apakah ini benar-benar tidak ada harapan? Roger meliriknya dan berkata, tidak ada harapan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hanya Julian dan Evelyn yang tersisa di ruangan itu. Julian bertanya tanpa daya, di manakah gambaran kehidupan di Gunung Huayu? Evelyn berkata, ada di ruang rahasia bawah tanah. Ya, apakah ada yang aneh? Ah, Evelyn tertegun dan berkata, tidak ada yang aneh dengan itu. Itu tidak benar. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, sesuatu pasti telah terjadi. Tolong bawa saya melihatnya lagi. Mungkin rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu telah terpecahkan. Tapi kamu seperti ini. Bawa aku ke sana secepatnya. Evelyn tidak bisa mengalahkan Julian, jadi dia harus menahan Julian yang sekarat lagi dan pergi ke ruang rahasia bawah tanah lagi. Bahkan sebelum mereka mendekati halaman belakang, seorang pria tampan berpakaian putih berjalan mendekat. Evelyn, apa yang kamu lakukan? Pria itu tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Evelyn memegang seorang pria berlumuran darah. Tidak ada saudara laki-laki yang lain. Evelyn berteriak. Ketika Owen melihat Julian, dia tidak bisa menahan tawa. Hei, bukankah ini Julian? Dunia luar menyebarkan rumor bahwa Anda adalah anggota keluarga Fisher, tapi saya masih tidak mempercayainya. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar anggota keluarga Fisher. Dia berjalan mendekat, memandang Evelyn, dan memerintahkan, mengapa kamu menahannya? Lepaskan. Saudara Owen, ini kakek. Berhentilah membuatku takut dengan kakek, lepaskan. Tetapi, Owen langsung mengambil tindakan, meraih Julian yang sekarat, dan menariknya dengan kuat. Meskipun Owen juga berlatih seni bela diri, kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan Evelyn, bahkan tidak sebaik Julian sebelum dia mengembangkan energi aslinya sama sekali. Julian langsung ditarik ke bawah dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Evelyn tampak tertekan, tetapi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Meskipun dia berasal dari keluarga Fisher, dia tidak memiliki darah apapun dari keluarga Fisher, dia baru saja diadopsi. Owen adalah keturunan langsung dari keluarga Fisher dan calon kepala keluarga Fisher. Melihat Julian jatuh ke tanah seperti anjing mati, Owen tersenyum tipis, menginjaknya, menatapnya, dan mengutuk, kamu, orang berdosa, berani muncul di keluarga Fisher, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apa? Terdengar suara omelan. Kakek.
Owen segera mengangkat kakinya dan berteriak dengan hormat. Roger melirik ke arah Julian yang terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, lalu menatap Evelyn dan memarahi, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membawanya keluar ketika kamu tahu dia terluka?" Evelyn segera berlutut di tanah dan menjelaskan, "Kakek, Julianlah yang mengatakan dia ingin pergi ke ruang rahasia bawah tanah untuk melihat-lihat lagi, dan dengan tegas meminta saya untuk membawanya ke sana. Saya tidak dapat membantu dia. Itu saja, kamu masih ingin memahami gambaran hidup di Gunung Huayu?" Roger melirik ke arah Julian. Julian berkata dengan lemah, "Bagaimanapun, saya tidak punya beberapa hari lagi untuk hidup. Bahkan jika saya mati, saya akan mati di ruang rahasia bawah tanah." "Apa?" teriak Owen sambil menunjuk ke arah Julian di tanah. "Kakek, kamu benar-benar membiarkan orang luar ini memahami kediaman Gunung Huayu. Ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Fisher saya, dan saya bahkan belum melihatnya." Petik 2. Roger memarahi, "Jika Anda bisa memperhatikan, berlatih seni bela diri dengan hati Anda, dan mengembangkan energi sejati Anda, saya akan meminta Anda untuk menontonnya sejak lama. Mengapa Anda masih berdiri di sini? Mengapa Anda tidak pergi berlatih seni bela diri?" "Oh." Owen tidak berani mengatakan apapun. Setelah berkata, "Oh," dia menatap Julian dengan niat membunuh di wajahnya, lalu berbalik dan pergi. "Turunkan dia." Roger tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Evelyn mengangkat Julian lagi dan berkata, "Saudara Fisher, maafkan saya." "Iya." Julian menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Anda juga berasal dari keluarga Fisher. Mengapa saya merasa status Anda di keluarga Fisher begitu rendah?" "Hos." Evelyn menghela nafas. Bersambung.